Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscribe, semoga subscriber dalam keadaan sehat walafiat, rukun damai tentrem sentosa. Alhamdulillah, jumpa lagi nih. Ini lagi marak nih, mau sedikit curhat atau sharing. Lagi marak banget nih penipuan. Sebab ayah baru aja ngalamin kemarin. Ceritanya begini. Mohon maaf ini nanti apabila ada pihak-pihak terkait yang saya sebut di sini, tapi tidak unsur menjatuhkan. Ini hanya untuk menjadi sebuah pelajaran untuk kita bahwa memang itu penipuan kapan aja bisa terjadi, itu kita nggak sangka-sangka, kita nggak duga-duga. Jadi ceritanya begini, telepon berbunyi dari telepon bukan WA, itu tanpa nama, kita nggak tahu siapa, lalu dia langsung dengan nada seperti orang kita kenal. Halo bang, gue mau ke rumah lu nih. Kita pasti bertanya dong, lu siapa? Masa lu gak kenal gue sih? Gitu ya. Tapi dalam hati pikiran kita berpikir nih, ini suara siapa ini? Pernah nggak kita dengar ini suara? Di situ samar-samar suara kita menduga seperti orang yang kita kenal. Bang, cepetan nih bang, gue mau ke rumah lu nih. Cuman ujung-ujungnya, gue udah masalah nih bang di jalan. Mohon maaf, gue ditangkap polisi. Mana razia gabungan lagi gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, gini aja deh bang, lu ngomong aja nih sama polisinya. Mohon maaf nih ya kalau gue sebut nama pihak ini. Lalu singkat cerita gue ngobrol dong sama polisi yang nangkep itu. Iya pak, ini saya bisa bantu. Ini ada polisi nih dengan ada wibawanya, bahwa ini siapanya bapak. Nah ini dia nggak menyebut nama nih, berarti kan kita mesti juga itu teman saya, kata saya. Kita kan pasti begitu dong. Atau yang lebih bahaya lagi itu saudara atau itu siapa kita sebut, itu lebih nantinya dia lebih meyakinkan lagi. Saya bilang itu teman saya pak, benar ini begini. Tapi kita masih menduga ini siapa sebenarnya. Iya pak, itu teman saya pak. Kita dibikin BAP tuh, bahwa pernyataan bahwa kita siap bersedia untuk menjadi saksi atau menjadi dalam laporan itu, bahwa kita memang benar teman saudara dari si yang ditangkap itu. Bikin surat pernyataan bahwa ini benar adanya, bahwa saudara ini bukan bukan kriminal, dia ini bukan dari curanmor karena motornya tidak dilengkapi dengan surat-surat berkendara, dan dia melanggar tata tertib dalam berlalu lintas. Jadi banyak kena pasal. Di situ ceritain juga pasalnya demikian bla 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 bla. Di total itu sekitar 1.500.000. Nah, kita buat pernyataan. Di situ kita ditanya nama kamu siapa, kita disebut pasti dong kita nyebut karena ini polisi, kita hargain, kita sebut nama. Lalu alamat kita ditanya, kita sebutin juga. Nah, bahwa kita dibilang udah bersedia menjadi saksi atau bersedia menjadi apa itu dalam bahasa itunya, penanggung jawab, bersedia menjadi penanggung jawab si yang ditilang ini. Singkat cerita begini aja pak. Ini begini, dikasih lagi tuh ke si korban. Kita tanya dong, lu sebenarnya siapa? Mas lu nggak kenal gua sih, kata dia bilang begitu. Udah cepetan dah, pokoknya itu nggak perlu. Tapi kan kita punya insting atau naratif, kita berpikir ini siapa? Oke, ini suara kayaknya kayak suara yang gua kenal, gua sebut aja Chandra. Lu Chandra ya? Iya gua Chandra. Nah di situ kita udah mulai udah masuk ke dalam perangkap nih. Iya gue Chandra, masa lu lupa sama gue? Iya gue baru ingat lu Chandra. Kita pur lagi. Mohon maaf nih gue sebut nama Chandra. Lu yang Chandra Pitak ya? Kata dia, iya gue Chandra Pitak. Tapi ini kita udah mulai nalar bahwa kita gak punya temen yang namanya Chandra Pitak. Lu punya pitak di kepala yang gede kan? Dia bilang iya. Nah ini kita udah mulai bermain. Sama-sama bermain nih. Artinya kita harus menguasai, jangan sampai kita dikuasai. Jadi bagaimana tadi kata polisinya? Begini, lu kan tadi udah kasih uang, tapi kan dia masih kurang karena lu masih punya uang 100, baru ngasih 100, jadi masih kurang 1.400.000. Itu pun nanti bisa bisa ditolak. Iya polisinya baik banget kata dia gitu. Gue masih dikasih nego itu jadi separohnya.
jadi sekitar 800, tapi baru dikasih 100 jadi kurang 700. Cuman masalahnya gue kata si maaf nih gue sebut Chandra, kata si Chandra gue nggak bisa keluar, gue bukan gak punya duit, gue punya duit, cuman duitnya di ATM, gue mau keluar nggak boleh katanya, karena 2 hari yang lalu ini orang kabur, jadi gue minta tolong sama lu nih, tolong transferin. Ini secara logika kita udah mulai nalar, kita udah mulai masuk perangkap. Gue transfer ke lu apa ke polisinya? Ini kita udah bermain lagi nih. Ke polisinya, ini lu ngomong aja sama polisinya. Gue ngomong lagi sama polisi, kata polisinya begini, karena memang sekarang udah Polisi Kesatuan Republik Indonesia udah menjalankan tilang elektronik bla 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 bla, segala macam keterangan kita juga nggak paham, mengenai pasal diungkapin semua kita juga kurang paham, bla bla bla. Kita udah mulai otak kita ini udah mulai kena sugesti nih ya. Lalu kita bukan membantah, bertanya, kamu diam, saya ini polisi, tolong hargain saya berbicara. Nah di situ kita udah mulai wah, jadi kita cuma siap-siap aja, siapa, oke siapa. Tapi juga kita jangan terlalu terbawa oleh emosi, terbawa oleh arus. Kita juga kontrol diri bahwa kita ini sedang digiring, artinya sedang dalam masuk perangkap. Ujung-ujungnya nego. Nah ujung-ujungnya nego ini kita udah mulai udah pasti ini bahwa ini penipuan. Dari harga 700 yang kurangnya 700 turun, dan kita disuruh tolong lu cariin dah duit, pokoknya gue nggak mau tahu, kalau enggak nih si Chandra akan masuk masuk sel lah segala macam dalam kasus curanmor. Karena kita emang sebagai teman kita merasa peduli dong. Oke Pak, kalau gitu saya ngomong lagi sama Chandra. Kita ngomong sama Chandra, Dra lu yang bener lo, bla 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 bla. Dia juga terus menggiring opini bahwa benar itu Chandra, itu teman kita. Di sini kita juga punya feeling, wah kalau begini ini benar nggak Chandra, gua harus telepon si Chandranya. Dalam kesempatan ini kita nggak dikasih kesempatan buat mematikan telepon. Gua matiin sebentar, langsung ditelepon terus. Kita nggak dikasih kesempatan buat nelpon keluar, artinya telepon kita berdering terus. Akhirnya kita angkat lagi. Lu kasih gue kesempatan dong Dra, kata lu kan gue suruh nyari duit, ini sekarang gue lagi nyari duit. Kita telepon lagi Chandra, kita telepon Chandra yang sebenarnya. Alhamdulillah diangkat. Memang telepon yang kedua, pertama dan kedua nggak diangkat, yang ketiga diangkat oleh istrinya. Apa kata istrinya? Ada tuh bang, Chandra lagi tidur. Wah berarti kita lega. Oke kalau gitu jelas gue dalam masuk perangkap penipuan. Kita tunggu lagi nih telepon. Semenjak itu dia udah ngelepon. Ketika telepon kita keluar, dia udah pasti punya feeling bahwa kita nih calon korban udah nelpon ke pihak yang disebut namanya. Jadi untuk saudara-saudara kita atau teman-teman atau subscriber Cukobra, untuk hati-hati, jangan terbawa arus atau jangan terpancing emosi, atau kita jangan gugup dalam menghadapinya. Ketika itu ada pertanyaan, pertama, lu siapa? Dia nggak sebut namanya. Dan lu di mana? Gue di kota. Kota itu luas. Setiap daerah, wilayah itu punya kota. Terus lu di polisi mana? Gue di Polres. Kebetulan memang setiap wilayah juga punya Polres. Jadi dia nggak berani sebut Polres mana. Kalau misalnya emang kita ada di Polres, wilayah pasti disebut. Ini dia nggak bisa nyebut nama Polres tersebut. Jadi dia menunggu jawaban dari kita. Kalau kita bilang Polres Tangerang, nah pasti dibilang iya gue di Polres Tangerang. Atau kita sebut lagi di Polres Bogor, iya disebut akan Polres Bogor. Tapi kita jangan memberikan suatu jawaban, kita memberikan pertanyaan aja. Lu di Polres mana? Kalau dia tidak bisa berani memberikan jawaban, itu udah pasti. Tapi kalau yang namanya polisi nggak mungkin seperti itu. Dia pasti kasih jeda kita karena sifatnya memang dia akan mengayomi. Jadi sifatnya tidak memberikan kepanikan atau menekan atau memberikan tekanannya. Jadi dia memberikan kelonggaran atau ketenangan supaya kita nggak panik. Ini membuat kita panik. Nah paniknya ini kita dibuat kesempatan buat lari ke ATM. Ternyata begitu gue pulang ke rumah, ada juga tetangga gue jadi korban. Kebetulan dia anaknya santren. Masuk pesantren, kata si pelaku begini, ini anak ibu kecelakaan di dalam kamar mandi. Panik dong orang tua yang namanya anaknya lagi pesantren. Tiba-tiba katanya ada pihak dokter rumah sakit yang menghubungi. Ini ibu, silakan bu ngomong sama dokter. Kata si dokter bla 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 bla, harus ujung-ujungnya transfer duit. Begitu transfer duit,
itu telepon langsung blank, nggak bisa dihubungin. Itu udah jelas seorang dokter tidak akan menghubungi keluarga pasien kecuali administrasinya. Dokter hanya mengurusi pasien, tidak mengurusi keluarga pasien, karena itu semua ada bagian-bagiannya. Dan ini kalau misalnya terjadi seperti itu, ini kita ditekan, ditakut-takutin supaya kita terbawa oleh arus suasana. Jadi dia tidak memberikan kesempatan kita menghubungi pihak yang terkait, yang kita maksud. Jadi kalau bisa kita hubungin dulu, kita jangan panik. Bener enggak? Kadang-kadang momen-momen seperti itulah yang dijadikan kesempatan buat si penipu ini berhasil meraih harapannya. Ya setelah itu kita lemas tak berdaya, walaupun memang nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi jelas itu membuat kita shock, nyesek, apalagi nominalnya besar. Di zaman saat ini memang rupiah lagi susah banget. Saya rasa pengalaman saya ini dari saudara-saudara atau teman-teman subscribe pernah ada yang mengalami, silakan kita berbagi di sini supaya tidak akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Harap waspada dan prihatin, jangan terlalu mudah menerima telepon yang kita nggak tahu namanya, tiba-tiba langsung menggiring emosi kita. Itu hati-hati. Atau memang kalau nggak mau ribet, udah nggak usah diangkat kalau telepon nggak ada namanya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahar, salam dengan.